Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Eka Yulianti. Saya dari jurusan Diplomatika Keperawatan di Stikes Wijaya Husada. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman yang telah saya buat agar dapat membantu dan agar lebih paham lagi. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang definisi dari perasaan dan emosi terlebih dahulu. Jadi perasaan dan emosi itu pada umumnya itu bersifat sebagai keadaan gitu, atau state gitu yang ada pada individu atau suatu organisme gitu. Misalnya kayak seseorang itu merasa senang, sedih, marah, atau takut gitu, ataupun gejala-gejala lain setelah melihat atau mendengar atau merasakan sesuatu hal gitu. Dengan kata lain itu, perasaan dan emosi itu bersifat sebagai suatu keadaan atau kejiwaan suatu organisme ataupun individu sebagai akibat adanya peristiwa atau persepsi yang dialami oleh suatu organisme tersebut gitu. Lalu apa aja sih yang dimaksud dengan feeling dan juga emotion itu? Jadi menurut Chaplin tahun 1972 itu mengatakan bahwa perasaan itu adalah keadaan atau state suatu individu sebagai akibat dari persepsi sebagai akibat stimulus baik eksternal maupun internal. Jadi mengenai emosi ini, Chaplin ini berpendapat bahwa definisi mengenai emosi itu cukup bervariasi. Dan kemudian ada emosi. Emosi ini merupakan reaksi yang sangat kompleks yang mengandung aktivitas dengan derajat yang tinggi gitu. Karena itu emosi itu lebih intens daripada perasaan dan sering terjadi perubahan perilaku, hubungan dengan lingkungan kadang-kadang terganggu. Emosi ini pada umumnya berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, sehingga emosi itu berbeda dengan mood atau suasana hati pada umumnya, berlangsung dalam waktu yang relatif lebih lama daripada emosi. Tapi intensnya itu lebih kurang gitu apabila dibandingkan dengan emosi. Jadi, apabila seorang mengalami marah ataupun emosi, maka kemarahan tersebut tidak segera hilang begitu saja, tapi masih terus berlangsung dalam jiwa seseorang. Ini yang dimaksud dengan mood yang akan berperan dalam diri orang yang bersangkutan. Jadi sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu perasaan. Jadi, perasaan itu adalah suatu keadaan dalam diri individu sebagai suatu akibat dari yang dialaminya atau yang dipersepsinya. Ada juga beberapa sifat tertentu yang ada padanya, yaitu yang pertama itu pada umumnya perasaan berkaitan dengan persepsi dan merupakan reaksi terhadap stimulus yang mengenainya. Yang kedua ada perasaan bersifat subjektif, lebih subjektif apabila dibandingkan dengan peristiwa psikis yang lain. Yang ketiga itu perasaan dialami oleh individu sebagai perasaan senang atau tidak senang, sekalipun tingkatannya dapat berbeda-beda. Jadi di sini ada 3 jenis perasaan. Yang pertama itu ada perasaan presence. Apa itu perasaan presence? Jadi perasaan presence itu adalah perasaan yang timbul dalam keadaan yang sekarang nyata dihadapi, yaitu berhubungan dengan
situasi yang aktual. Yang kedua itu ada perasaan yang menjangkau maju, merupakan jangkauan ke depan, yaitu perasaan dalam kejadian-kejadian yang akan datang jika masih dalam pengharapan. Yang ketiga itu ada perasaan yang berkaitan dengan waktu yang telah lampau, yaitu perasaan yang timbul dengan melihat kejadian-kejadian yang telah lalu. Misalnya orang merasa sedih karena teringat waktu masih dalam keadaan jaya. Jadi di sini ada 4 macam tingkatan dalam perasaan. Yang pertama itu ada perasaan tingkat sensoris, yaitu perasaan yang didasarkan atas kesadaran yang berhubungan dengan stimulus pada kejasmanian, misalnya rasa sakit, panas, ataupun dingin. Jadi yang kedua itu ada perasaan kehidupan vital, yaitu perasaan yang tergantung pada keadaan jasmani keseluruhan. Jadi contohnya itu kayak rasa segar ataupun lelah. Yang ketiga itu ada perasaan psikis atau kejiwaan, misalnya itu kayak rasa senang, sedih, ataupun merasa takut. Jadi Bigot DDK itu memberikan klarifikasi tentang perasaan. Yang pertama itu perasaan keinderaan, yaitu perasaan yang berkaitan dengan alat indera, misalnya perasaan yang berhubungan dengan pencecapan, yaitu rasa asin, pahit, manis, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada perasaan psikis atau kejiwaan. Yang ini masih dibedakan gitu. Yang pertama itu ada perasaan intelektual, yaitu perasaan yang timbul apabila orang tersebut memecahkan suatu soal atau mendapatkan hal-hal baru sebagai hasil kerja dari segi intelektual. Jadi perasaan ini merupakan pendorong atau motivasi individu dalam berbuat dan merupakan motivasi dalam lapangan ilmu pengetahuan. Yang kedua ada perasaan kesusilaan, yaitu perasaan yang timbul apabila orang mengalami hal-hal yang baik atau buruk menurut norma-norma kesusilaan. Yang ketiga ada perasaan keindahan atau perasaan estetika, yaitu perasaan yang timbul apabila orang mengalami sesuatu yang indah atau yang tidak indah. Dan yang keempat ada perasaan kemasyarakatan atau perasaan sosial, yaitu perasaan yang timbul dalam hubungannya dengan interaksi sosial, misalnya itu hubungan individu satu dengan individu lainnya. Yang kelima ada perasaan harga diri. Jadi perasaan harga diri ini dapat positif, yaitu apabila individu dapat menghargai dirinya sendiri dengan secara baik. Tetapi sebaliknya perasaan harga diri ini dapat negatif, yaitu apabila seseorang tidak dapat menghargai dirinya secara baik. Dan yang terakhir ada perasaan ketuhanan. Jadi perasaan ketuhanan ini timbul menyertai kepercayaan pada Tuhan yang mempunyai sifat serba sempurna. Perasaan ini merupakan perasaan tertinggi atau terdalam gitu. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang perasaan. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang emosi. Nah, jadi emosi ini merupakan keadaan yang ditimbulkan oleh situasi tertentu ataupun khusus gitu. Dan emosi ini lebih cenderung berkaitan dengan sesuatu hal. Dan ekspresi ini disertai adanya ekspresi kejasmanian, sehingga orang lain dapat mengetahui bahwa seseorang sedang mengalami emosi.
Namun demikian, kadang-kadang orang-orang itu masih mengontrol keadaan dirinya sehingga emosi yang dialaminya itu tidak cetus keluar. Jadi ada hal-hal yang berkaitan yang pendapatnya itu dikemukakan oleh Ekman dan Friesen Claesson 1987. Adanya jenisnya itu ada 3, yaitu yang pertama ada masking, yang kedua ada modulation, yang ketiga ada simulation. Jadi yang pertama itu ada masking. Masking itu yaitu keadaan seseorang yang dapat menyembunyikan atau dapat menutupi emosi yang dialaminya. Yang kedua itu ada modulation, yaitu orang yang tidak dapat meredam secara tuntas mengenai gejala kejasmaniannya, tetapi hanya dapat mengurangi satu saja. Yang ketiga ada simulation, yaitu orang yang tidak mengalami suatu emosi, tetapi seolah-olah mengalami emosi dengan menampakkan gejala kejasmaniannya. Di sini ada pula teori-teori emosi. Yang pertama itu teori yang berpijak pada hubungan emosi dengan gejala kejasmanian. Yang kedua ada teori yang hanya mencoba mengklarifikasikan dan mendeskripsikan pengalaman emosional atau emotional experiences. Ketiga ada melihat emosi dalam kaitannya dengan perilaku. Dalam hal ini adalah bagaimana hubungannya dengan motivasi. Yang keempat ada teori yang mengaitkan dengan aspek kognitif. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.